Selamat sore, perkenalkan nama saya Hildegardis Mbawburo dari semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sakramen Ekaristi. Yang pertama, beberapa nama untuk sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Masing-masing nama menyoroti aspek tertentu dari sakramen yang isinya sangat kaya. Berikut ini dijelaskan secara singkat nama-nama tersebut. 1. Pemecahan roti. Dalam kitab suci, khususnya dalam Kisah Para Rasul, dapat dibaca mengenai pemecahan roti yang dirayakan umat perdana secara bergilir di rumah-rumah mereka. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42, dilanjutkan bab 20 ayat 7. Ritus ini berlatar belakang kebiasaan Yahudi, di mana di dalam setiap perjamuan pesta, bapa keluarga mengambil seketul roti, lalu memuji Allah atas segala kebaikan dan pemberiannya, atau khususnya salam sejarah keselamatan, meminta berkat Tuhan dan pemberian yang baik untuk masa depan, kemudian memecahkan roti itu kepada setiap anggota keluarga yang turut dalam perjamuan tersebut. Tindakan ini untuk menyatakan kesatuan di antara mereka dan juga sebagai tanda bahwa setiap mereka turut serta dalam berkat Allah yang dimohonkan atas roti itu. Yang kedua, Ekaristi. Ekaristi berasal dari kata Yunani eukarizien yang artinya mengagumi, bersyukur, berterima kasih. Dalam Ekaristi lebih ditonjolkan aspek syukur dan pujian di dalam perayaan dengan doa syukur agung sebagai intinya. Namun, pujian dan syukur itu tidak semata-mata dari umat yang berkumpul, melainkan pujian dan syukur yang dibawakan oleh Kristus secara sempurna kepada Bapa di dalam ketaatannya sampai mati. Dan umat diajak untuk disanggupkan untuk turut serta dalam pujian dan syukur Kristus itu bersama Kristus dan di bawah pimpinan Kristus yang ditandai oleh seorang imam yang memimpin upacara dan mengangkat doa syukur agung. Yang ketiga, perjamuan Tuhan. Nama perjamuan Tuhan digunakan Paulus dalam 1 Korintus bab 11 ayat 20. Nama ini dengan sangat jelas menonjolkan peran Kristus Tuhan kita sebagai Tuan Pesta. Dia yang menyediakan perjamuan itu, dia mengundang dan mengumpulkan umat-umatnya di sekitar meja perjamuan, dan ia pun yang menjadi makanan yang dihidangkan dalam perjamuan istimewa itu. Yang keempat, perjamuan malam. Nama perjamuan malam banyak digunakan oleh gereja-gereja Protestan. Nama tersebut mengetengahkan kenyataan bahwa sakramen ini dirayakan sebagai kenangan akan perjamuan perpisahan yang dirayakan Yesus bersama para muridnya pada malam sebelum ia dihukum mati. Pada perayaan ini, dikenangkan pula janji yang diberikan pada kesempatan itu bahwa tubuhnya diserahkan demi keselamatan kita dan darahnya dicurahkan sebagai jaminan perjanjian baru demi pengampunan dosa semua orang. Yang kelima, kurban Kristus, kurban kudus. Sudah sejak abad pertama, perayaan ini disebut kurban kudus, karena tidak hanya perjamuan malam yang diperingati di dalam perayaan itu, melainkan juga penyerahan diri Yesus itu sendiri dalam kematiannya di kayu salib. Dalam kitab suci, penyerahan diri Yesus dibandingkan dengan kurban. Yang berikut ialah Sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus mengungkapkan keyakinan bahwa Ekaristi tidak hanya merupakan salah satu di antara ketujuh sakramen, tetapi sungguh sakramen utama yang paling istimewa dan kudus. Dan yang terakhir
terakhir yaitu misa. Istilah misa yang sangat banyak dipakai oleh orang Katolik diambil dari upacara pembubaran IT Missa Est. Pulanglah kamu diutus. Nama ini dengan jelas mengetengahkan bahwa apa yang sudah dirayakan di dalam upacara harus dilaksanakan dalam hidup. Yang berikutnya ialah bagian-bagian perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi terdiri dari beberapa bagian, yakni ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Yang pertama, ritus pembuka. Ritus pembuka dimulai dari perarakan masuk, diiringi lagu pembuka, sampai dengan doa pembuka. Yang kedua, liturgi sabda. Liturgi sabda terdiri dari bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait pengantar Injil, kemudian Injil sebagai puncak liturgi sabda, dan homili. Dan yang terakhirnya diakhiri dengan doa umat. Yang ketiga, liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi diawali dengan persiapan persembahan sampai dengan doa sesudah komunion. Dalam liturgi Ekaristi dihadirkan dan diperagakan secara simbolis 3 tindakan Kristus atas roti dan anggur. Yang pertama, tindakan mengambil, yakni ritus persembahan, di mana bahan diambil dan dikumpulkan dari umat, roti dan anggur, kolekte, dan bahan yang lain, lalu dihantar ke altar untuk dipersembahkan dan dikurbankan kepada Allah. Ritus ini mengungkapkan bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah dan kita persembahkan kembali kepadanya sebagai ungkapan syukur kita. Yang kedua, tindakan mengucap syukur. Dalam doa syukur agung atau DSA, sebagai doa inti Ekaristi yang mengungkapkan doa Kristus Imam Agung sendiri. Doa ini diawali dengan prefasi dan diakhiri dengan doksologi. Yang ketiga, tindakan memecahkan dan membagi-bagi, yakni ritus komuni yang diawali dengan doa Tuhan atau Bapa kami dan diakhiri dengan doa sesudah komuni atau bukan doa penutup. Yang keempat, ritus penutup. Ritus penutup terdiri dari pengumuman, berkat akhir, pengutusan, dan lagu penutup yang mengiringi imam dan pelayannya keluar. Berikutnya ialah bahan Ekaristi. 1. Ekaristi harus dibuat seluruhnya dari gandum, tak beragi dan baru agar terhindar dari bahaya menjadi basi. Bahan lain yang bukan gandum asli tidak merupakan bahan sah. Adalah pelanggaran berat memasukkan bahan lain, misalnya buah-buahan, gula, madu, atau yang lain ke dalam roti Ekaristi. 2. Juga anggur Ekaristi haruslah alamiah, berasal dari buah anggur murni dan tidak masam. Anggur lain yang tidak keasliannya diragukan, tidak diizinkan untuk digunakan. Juga tidak diperbolehkan minuman jenis lain apapun, dan demi alasan apapun menggantikannya. Doa syukur agung. 1. Doa syukur agung hanya diucapkan oleh imam dan diucapkan lengkap menurut buku liturgi. 2. Sementara imam mendoakan doa syukur agung, tidak boleh dibawakan doa lain atau nyanyian. Juga tidak boleh dimainkan organ atau alat musik lain. 3. Adalah kesalahan besar bila bagian-bagian tertentu doa syukur agung dibawakan oleh diakon atau awam atau oleh seluruh umat. Dalam doa syukur agung, umat berpartisipasi dalam batin bersama imam dan dalam aklamasi-aklamasi yang ditentukan bagi mereka,
seperti dialog pembuka privasi, kudus, anamnesis, amin meriah doksologi. Yang berikutnya Ekaristi sebagai sakramen komunio. Santo Cyrillus dari Yerusalem mengatakan bahwa penerimaan Ekaristi membuat orang Kristen menjadi pembawa Kristus dan satu tubuh serta satu darah dengannya. Santo Yohanes Kristoforus berbicara mengenai mencampurkan tubuh Kristus dengan tubuh kita untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia mencampurkan diri kita dan mempersatukan tubuhnya dengan kita, supaya kita dapat menjadi satu seperti roti berkaitan dengan tubuh. Perbandingan lain mengenai bagaimana komuni menyatukan penerimanya dengan Kristus didasarkan atas ajaran Kristus sendiri dan pernyataan Santo Paulus bahwa bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Luna sudah